Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu materi yang kita pelajari adalah tentang alat pernafasan pada hewan dan gangguan pernafasan pada manusia. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, alat pernafasan pada hewan. Kita mulai dari alat pernafasan burung. Burung itu bernafas menggunakan apa sih? Nah, burung itu bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Bisa dilihat dari gambar di samping ibu ini ya. Nah, manfaat dari pundi-pundi udara ini yaitu untuk membantu pernafasan burung saat terbang, memperkeras suara dan untuk meringankan tubuh burung saat terbang. Jadi manfaat pundi-pundi udara ini sangat banyak buat burung ya. Kita lanjut, yang kedua yaitu alat pernafasan pada ikan. Nah, ikan ini bernafas menggunakan insang. Insang berfungsi untuk menyaring oksigen dari dalam air. Bisa dilihat ini contoh insang dari ikan ya. Nah, sekarang lanjut ke alat pernafasan pada belalang. Belalang ini termasuk serangga. Jadi dia bernafas menggunakan trakea. Bisa dilihat ini contoh trakea ya. Nah, yang keempat yaitu alat pernafasan amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Amfibi ini sebutan untuk katak. Nah, katak ini bernafas menggunakan paru-paru dan selaput rongga mulut. Jadi ini khusus untuk katak ya. Yang kelima yaitu ada alat pernafasan pada laba-laba. Nah, laba-laba ini bernafas menggunakan apa sih? Laba-laba ini bernafas menggunakan paru-paru. Nah, sebelum udara masuk ke paru-paru, terlebih dahulu melewati lubang pernafasan yang disebut spiracle. Nah, kemudian dari spiracle ini langsung ke paru-paru. Bisa dilihat ini ya contohnya ya. Yang keenam ada alat pernafasan reptil. Reptil itu seperti ular, kadal, dan lain-lain. Nah, ini bernafas menggunakan paru-paru juga. Jadi mulai dari hidung, tenggorokan, langsung ke paru-paru. Lanjut 7 yaitu alat pernafasan cacing. Nah, cacing ini bernafas menggunakan kulit. Pasti kita pernah lihat kalau cacing itu kulitnya terlihat basah. Nah, kulit basah cacing itu mempermudah masuk dan keluarnya oksigen. Yang terakhir yaitu ada pernafasan pada mamalia. Mamalia itu contohnya seperti paus, lumba-lumba. Nah, mereka ini bernafas menggunakan paru-paru. Jadi mamalia ini juga menyusui ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang alat pernafasan pada hewan. Sekarang kita lanjut gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu bronkitis. Bronkitis itu apa sih? Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada pembuluh nafas. Jadi bronkitis itu seperti contoh di sini ya, sudah terlihat jelas, sangat jelas. Dan yang kedua ada polip. Polip itu pembengkakan di rongga hidung. Jadi orang yang menderita polip itu ada sesuatu di dalam hidungnya ini, dan itu sangat membuat penderitanya kesulitan bernafas. Jadi agak sesak itu bernafasnya. Yang ketiga yaitu ada amandel. Amandel itu pembengkakan yang ada di tekak. Jadi kalau amandel itu dua-duanya sudah besar dan kiri kanan sudah menyatu gini, kita sulit untuk minum, untuk makan. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan amandel yang sudah membesar itu yaitu dengan cara dioperasi supaya amandelnya itu hilang dan tidak kambuh lagi.
Nah, yang keempat yaitu ada peradangan yang ada pleuritis, yaitu peradangan yang terjadi pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Bisa dilihat dari sini ya, gambarnya sudah terlihat, sudah sangat jelas bagaimana perbedaan antara paru-paru normal dan yang menderita pleuritis. Dan yang kelima ada anosmia. Anosmia ini adalah ketidakmampuan indera hidung untuk mencium bau. Jadi misalnya kalau ada makanan yang sangat harum gitu baunya, meskipun ditaruh di hidung juga tidak akan tercium bau itu. Nah, itu adalah gangguan anosmia. Nah, yang keenam yaitu ada pneumonia. Pneumonia adalah peradangan yang terjadi pada dinding alveolus yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Diplococcus pneumoniae. Seperti gambar di sini ya, sudah sangat terlihat jelas. Nah, yang terakhir ada tuberkulosa atau tuberkulosis yang bisa disingkat sebagai TBC. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini tuh menyerang alveolus, dan di dalam dinding alveolus itu timbul bintik kecil yang mengganggu menyerapnya oksigen. Nah, biasanya orang yang tuberkulosis ini ditandai dengan batuk. Batuknya tuh batuk yang berdahak banget gitu ya. Jadi suaranya juga sangat kencang biasanya. Nah, itu tadi penjelasan tentang gangguan pernafasan. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan ini, anak-anak bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi, apa saja alat pernafasan pada hewan dan apa saja gangguan pernafasan yang dialami oleh manusia. Jadi, tugas hari ini adalah membuat kesimpulan dari video yang Ibu buat. Nah, dan dikumpulkan minggu depan. Untuk pembelajaran IPA mungkin sampai sini saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya bisa ditanyakan di grup WhatsApp yang ingin bertanya terkait tugas atau terkait materi yang Ibu sampaikan. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.